Aku bukanlah seorang gadis biasa. Mereka memanggilku Dayang Sumbi. Tapi, siapa aku sesungguhnya? Ibu, kata orang, ia seekor babi hutan. Tapi tak sembarang makhluk. Ia dulu seorang dewi. Cantik, bijak, mulia. Namun karena kesombongannya, langit murka. Ia dikutuk menjadi makhluk yang dibenci manusia. Dihina, diburu, disingkirkan. Tapi, dari keterpurukan itu, di tengah hutan yang sunyi, ia bertahan. Hingga suatu hari, takdir menuntunnya untuk meminum air kencing seorang raja yang sedang berburu. Aneh bukan? Dari air najis yang hina, lahirlah aku. Darah manusia, dari anugerah dewa dan kutukan. Aku bertanya-tanya, apakah aku kutukan atau anugerah? Apakah darahku najis? Atau justru penuh kuasa? Tapi inilah aku, Dayang Sumbi. Bukan sekedar anak manusia. Aku adalah pengingat bahwa dari hal paling hina pun bisa terlahir cahaya yang tak terduga. Dan jika takdirku ditulis dari kutukan, maka biarlah aku menuliskannya ulang dengan keberanian. Dulu, aku hanya ingin menenun dalam damai. Tapi takdir berkata lain. Sumpahku yang semula hanya gurauan lelah, membawaku bertemu Tumang. Dia seekor anjing, tapi bukan sembarang anjing. Dia titisan dewa. Dari Tumang, lahirlah anakku, Sang Kuryang. Cerdas, gagah, anak yang kupeluk dengan harapan. Tapi, ia tak tahu siapa ayahnya. Suatu hari, aku minta ia berburu. Tapi, yang ia bawa pulang bukan rusa. Ia membunuh Tumang, ayahnya, sahabatku. Dalam amarah, aku usir dia. Aku hanya bilang, pergi, kau bukan anakku lagi. Dan kini, aku hanya bisa menunggu, menenun dalam sepi, menanti seorang anak yang pernah kupanggil Sang Kuryang. Aku sudah tumbuh dewasa, menjadi gagah dan ganteng. Aku bukan lagi anak kecil yang dulu lemah. Kini, namaku menjadi Jakasona. Setelah dewasa, pantaslah aku berkelana untuk mencari jati diriku. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang gagah dan ganteng. Dia terlebih dahulu memperkenalkan dirinya sebagai Jakasona. Perkenalkan, nama saya Jakasona. Dan aku adalah Dayang Sumbi sebagai kembang desa. Mulai dari situ, aku jatuh cinta dari pandangan pertama pada perempuan itu. Di situ, kami jadi sering bertemu dan saling berkomunikasi. Disitulah terjadi percintaan antara kami. Kepalaku terasa gatal. Mari aku bantu mencari uban di kepalamu. Ketika aku sedang mencari uban di kepala Jakasona, aku melihat terdapat bekas luka di kepalanya. Karena heran,
Aku bertanya dengan hati-hati. Bekas luka apa ini, Jaka? Oh, ini. Ini adalah bekas luka akibat dipukul sinduk oleh ibuku ketika aku membunuh Tumang anjingku. Kalau begitu, dia adalah Sangkuri yang anakku sendiri. Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Kenapa aku tidak boleh menikah denganmu? Karena itu adalah mustahil. Aku adalah ibumu. Dari mana kau tahu? Aku tahu setelah aku melihat bekas luka di kepalamu dan kau ceritakan apa penyebabnya. Aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, kau harus tetap menjadi istriku. Baiklah. Jika kau tetap ingin memaksa, maka aku akan memberimu syarat untuk menikahiku. Kau harus membuat perahu dan membendung Sungai Citarum dalam 1 malam. Baiklah. Akan kulakukan dalam 1 malam, membendung Sungai Citarum dan membuat perahu. Aku meminta bantuan makhluk goib untuk memenuhi syarat tersebut, sambil perlahan-lahan bisa memenuhi. Waduh, gawat! Mereka sudah mulai bekerja menunggu kami. Ayam liantan juga sudah mulai berkokok. Itu tandanya matahari akan terbit. Ayo kita pergi sebelum matahari muncul. Aku merasa curiga karena dia akan menggagalkan usahaku, sehingga aku marah dan menendang perahu sampai terbalik, berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Aku memutuskan untuk pergi menjauh dari Dayang Sumbi. Sudah, semuanya sudah berakhir. Aku kecewa. Aku marah. Aku ingin berteriak, tapi aku tidak bisa mengekspresikan emosiku karena aku sudah lelah dan lunglai semalaman membuat perahu dalam 1 malam. Aku kira aku bisa melawan waktu dan menundukkan malam yang menipu takdir. Tapi pagi sudah datang dan semuanya musnah. Engkau datang terlalu cepat, wahai Fajar. Apakah kau juga membenciku? Seperti dia, seperti ibuku. Padahal, aku hanya ingin bersatu dengan dia. Apa salahnya mencintai dengan tulus, dengan sepenuh jiwa? Kalian menghina. Kalian menghukumku. Padahal aku hanya ingin bahagia. Jika ini akhirku, maka biarlah tanah Sunda mengenangku. Bukan sebagai anak durhaka, tapi sebagai laki-laki yang kalah oleh cinta dan waktu. Aku memutuskan untuk pergi berkelana, menjauh dari kejadian tempat membuat perahu. Pada perjalanan tersebut, aku melihat suatu tempat yang disebut Bukit Manengteng atau Bukit Ajimut. Di sini, aku tertarik untuk menjadikannya sebuah danau.
Akhirnya, aku membelah bukit itu menjadi sungai atau danau Cisanggaru. Setelah itu, aku membuat gua di dasar sungai yang menghubungkan langsung ke tengah laut. Di sini, tempat aku bertapa. Dan di sini, tempat terakhir aku berkelana, yaitu Bukit Ajimut. Disinilah tempat aku bertapa dan melamun